Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah. Satu hal yang sangat istimewa dalam Al-Quran itu adalah surat Yusuf. Surat Yusuf ini mengandung banyak informasi sekaligus juga ada keunikan tersendiri, karena surat Yusuf ini mengandung unsur romantismenya, bukan romantisme ya, keromantisan ya. Bukan sekedar urusan keromantisan, tapi juga urusan persekongkolan, urusan orang yang berpikir selalu bagaimana uang yang didapat. Kemudian juga ada kejayaan seseorang yang dirinya diterpa terlebih dahulu oleh sebuah permasalahan dan cobaan yang luar biasa. Ada yang saya lihat dari semua itu, yang paling menjadikan saya kadang berpikir dan menerka-nerka sebetulnya, yaitu adalah kisah Nabi Yusuf ketika dia dihadapan dengan cobaan seorang wanita, yaitu istrinya Perdana Menteri Mesir pada waktu itu. Contoh tauladan seorang yang kuat menahan hawa nafsu, padahal kesempatan dan secara manusiawi dia juga menginginkan untuk melampiaskan hasrat seksualnya pada waktu itu. Ketika Zaliha, dikenalnya istri Perdana Menteri, tertarik secara fisik kepada Yusuf, kemudian dia melakukan satu tindakan atau rekayasa yang agar Yusuf tunduk kepadanya, kemudian mau melakukan perbuatan mesum. Ketika itu Yusuf mampu mengelak dan tidak melakukannya, padahal secara hasrat dia telah menginginkan dan mau untuk melakukan perbuatan atau mesum dengan siapa, dengan Zaliha. Bukan mesum ya, bahasanya apa gitu ya, yang melampiaskan hasrat seks saja sih, karena Yusuf itu normal manusia, kemudian Zaliha juga perempuan normal, dan Yusuf juga laki-laki normal. Al-Quran menggambarkannya dengan kalimat yang cukup jujur, menghargai seseorang sebagai manusia yang normal, yaitu ketika dikatakan hammat bihi wa hamma biha, itu Zaliha sangat tertarik dan hasratnya tinggi sekali terhadap Yusuf. Begitu juga Yusuf disebut oleh Al-Quran memiliki hasrat yang sama kepada Zaliha, tapi ternyata dia berhasil untuk mengendalikan dirinya sehingga tidak terjadi. Itu adalah sebuah kisah romantis yang menurut saya itu ada sisi-sisi manusiawi yang dihargai oleh Tuhan, bahwa ternyata manusia itu ada sisi biologisnya yang tidak bisa dihindari oleh siapapun, sekalipun dia seorang nabi. Yang kedua itu ada persekongkolan. Jadi kisah dalam surat Yusuf itu ada persekongkolan, yaitu satu persekongkolan yang dilakukan oleh keluarga Yusuf tapi berbeda ibu. Bapaknya sama tapi ibunya berbeda. Keluarganya yang pada waktu itu merasakan sesuatu yang tidak beres pada diri Yusuf terkait dengan kecintaan bapaknya Ayub, yang pada waktu itu sangat mencintai Yusuf dan bahkan lebih dibanding pada mereka.
dan hal itu adalah wajar secara manusiawi juga. Ayub sebagai seseorang yang memiliki kecenderungan tidak sama kepada anak atau keturunannya adalah hal yang wajar. Sebab tidak mungkin semua orang akan atau seseorang memiliki kecintaan yang sama kepada atau menyayangi yang sama kepada orang yang jumlahnya tidak satu. Ketika dia punya anak 8 atau anaknya 7 atau mungkin 5 atau berapa, lebih dari satu, secara manusiawi pasti seseorang itu akan memiliki rasa yang berbeda dalam urusan kasih sayang pada anak, sekalipun diusahakan sebisa mungkin untuk bisa merata. Nah, anak-anak Ayub yang iri terhadap Yusuf, kemudian mereka melakukanlah satu rekayasa yang di dalamnya penuh dengan intrik, walaupun intrik dan triknya juga tidak terlalu mulus karena ternyata banyak terbongkar dan terlihat kepalsuannya atau kekurangannya. Salah satunya adalah ketika Yusuf setelah dimasukkan ke dalam sebuah sumur, lalu mereka pulang sambil menangis dan melapor kepada ayah mereka bahwa Yusuf itu diterkam oleh serigala atau binatang buas. Kemudian mereka membawa baju Yusuf yang kabarnya menurut tafsir Ibnu Katsir itu telah dilumuri oleh darah rusa yang mereka tangkap. Kemudian mereka sembelih dan darahnya taburkan atau dioleskan kepada baju Yusuf. Mereka memberitahukan bahwa Yusuf diterkam oleh serigala, tapi mereka membawa baju yang masih dalam keadaan utuh gitu. Jadi Yusuf itu ketika dimasukkan ke dalam sumur, bajunya dibuka, kemudian dibawa, dan setelah itu disampaikan kepada ayahnya yang telah dilumuri oleh darah itu. Darah rusa. Lalu mereka memberitahukan kepada ayahnya bahwa Yusuf telah diterkam oleh serigala. Al-Quran menyebutnya itu adalah damun kadhib gitu ya. Darah yang palsu, bohong gitu. Darah yang sangat bohong. Kenapa sebutkan bohong? Karena sangat tidak logis seseorang yang ditangkap atau yang diterkam oleh oleh serigala, sementara bajunya masih dalam keadaan utuh dan tidak ada yang sobek. Itulah yang kemudian menjadikan Al-Quran menyebutnya sebagai darah bohong. Jadi mereka tidak sadar bahwa seharusnya kalau ingin berbohong dan ingin memperkuat kebohongannya dengan satu data atau fakta yang dibawanya, maka instrumen atau alat bukti untuk berbohongnya harus juga disesuaikan. Ya paling tidak disobek dulu gitu, sebab ternyata bajunya utuh. Tidak mungkin orang diterkam serigala sementara asalnya berbaju lalu bajunya masih utuh. Itu jadi sudah sangat tidak masuk akal. Itu adalah kepalsuan yang kemudian terbongkar dengan sendirinya karena tidak rapih dalam menyiapkan bukti-bukti atau alat pendukungnya. Kemudian yang ketiga yang dicari dalam surat Yusuf itu adalah adanya kesuksesan Yusuf yang berawal atau diawali dengan sebuah kehidupan tidak nyaman. Beliau karena memiliki kemampuan yang luar biasa dan keuletan terhadap kemampuan dirinya, maka Yusuf kemudian menempati jabatan yang sangat tinggi pada waktu itu di Mesir. Disebut oleh orang bahwa dia menjadi seorang menteri keuangan atau pembendaharaan negara pada waktu itu. Yusuf yang asalnya adalah orang yang tidak diperhitungkan, kemudian dia juga mendapatkan perlakuan tidak baik dari orang-orang sekitarnya. Kemudian dia berhasil menjadi orang yang sangat besar pada waktu itu. Itu lahir dari sebuah kesabaran. Oleh sebab itu kesuksesan itu tidak mungkin lahir dengan begitu saja tanpa ada hambatan atau tanpa ada proses yang di dalamnya menguras tenaga dan pikiran.
selanjutnya yang tidak kurang penting itu adalah adanya pergosipan yang luar biasa pada saat Yusuf dihadapkan dengan cobaan urusan perempuan. Jadi memang Yusuf itu sebelum mendapat tahta dia dicoba dengan urusan wanita, itu urusan jaliha. Gosip yang berkembang di masyarakat setelah tersiar kabar bahwa istri Perdana Menteri akan berbuat serong atau selingkuh dengan anak beliannya atau anak pungutnya, itu menjadi isu yang sangat besar, sangat wajar disebut jadi besar karena dia dapat dilanda atau melanda istri seorang pejabat negeri pada waktu itu yang sangat besar. Gosipnya menyebar di mana-mana, kemudian menjadi konsumsi publik, sehingga Jaliha pada waktu itu merasakan ketidaknyamanan. Kemudian dia juga ingin membuktikan bahwa hal itu adalah secara manusiawi pasti akan teralami oleh siapapun apabila memang berhadapan dengan Yusuf yang memiliki daya tarik atau menawan luar biasa. Maka pada waktu itu dia ingin membuktikan atau ingin juga memperlihatkan kepada perempuan-perempuan yang menyebar gosip bagaimana mereka akan mengalami hal yang sama dengan dirinya ketika dihadapan pada Yusuf. Dan ternyata dilakukanlah dengan cara mereka atau perempuan-perempuan dihadirkan lalu didatangkan Yusuf ke hadapan mereka, dan ternyata mereka juga sangat kaget melihat Yusuf sehingga disebut bahwa ini adalah malakun karim, jadi seorang malaikat mulia, melihat malaikat yang sangat tampan luar biasa. Sehingga kabarnya bahwa mereka ketika disuguhi buah jeruk berikut dengan pisaunya, maka yang dikupas bukan jeruk tapi tangan-tangan mereka atau jari-jari mereka, karena terpesona dengan tampilan Yusuf yang luar biasa. Itu Jaliha ingin membuktikan bahwa secara manusiawi dirinya tidak bisa menolak itu, dan itu adalah hal wajar bagi seseorang. Kenapa? Karena ya daya tarik itu adalah bagian dari naluri biologis yang ada dalam diri seseorang. Oleh sebab itu dia sebetulnya pada dasarnya ingin dimaklumi dengan cara semacam itu. Kemudian yang terakhir, paling tidak ada inspirasi keempat dalam surat Yusuf itu adalah terkait dengan kelegowoannya Nabi Yusuf ketika dirinya harus menerima keluarganya yang asalnya melakukan mencederai atau bahkan mencelakakan dirinya sebelumnya. Jadi dengan kelegowoannya Nabi Yusuf legawa hatinya, dia menerima permohonan maaf saudara-saudaranya yang sebelumnya telah melakukan perbuatan yang sangat merugikan Yusuf. Ya karena seorang nabi dia memiliki jiwa yang legawa, kemudian akhirnya dia menjadi orang terhormat. Itu sebetulnya beberapa inspirasi dari surat Yusuf yang ada dalam Al-Quran yang menurut saya ini sangat penting dan bisa dijadikan bahan renungan bagi kita apa yang ada di dalamnya. Berikut juga bisa dikembangkan untuk dikaji lebih dalam inspirasi apa yang ada di dalam surat Yusuf tersebut. Apa yang saya sampaikan itu adalah hanya sebagian. Apabila digali oleh yang lain mengenai inspirasi apa atau inspirasi ilmiah apa yang ada di dalamnya, mungkin akan lebih kaya lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.